Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas tentang kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan meningkatkan kualitas. Sesi kedua. Sesi sebelumnya kita telah berbicara tentang kualitas dasar. Sekarang kita meningkatkan kualitas. Informasi yang diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama untuk perusahaan yang berbeda dianggap dapat dibandingkan. Berarti, laporan keuangan yang kita buat atau yang kita informasikan kepada pemakai laporan keuangan dapat dibandingkan atau diukur atau dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis maupun tidak sejenis dari perusahaan lain. Laporan tersebut juga variability terjadi ketika pengukuran independen dengan menggunakan metode yang sama memperoleh hasil yang serupa. Berarti informasi laporan keuangan yang disampaikan kepada pengguna dapat diukur atau diteliti atau diuji oleh pihak independen dengan metode yang sama dengan memperoleh hasil yang serupa. Berarti laporan yang disajikan tersebut betul-betul bisa diuji oleh pihak manapun saja, baik independen maupun non-independen. Hasilnya tetap sama. Yang ketiga adalah timelines, ketepatan waktu. Berarti menyediakan informasi bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Berarti laporan keuangan yang disampaikan itu tepat waktu sesuai dengan aturan. Misalnya setiap bulan, triwulanan, semesteran. Sehingga tidak membuat pengambilan keputusan kehilangan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Makanya laporan keuangan itu haruslah tepat waktu. 1 periode, 1 bulan, 1 tahun, semesteran. Understandability, keterpahaman, adalah kualitas informasi yang memungkinkan pengguna yang memiliki informasi masuk akal sehingga signifikansinya. Berarti laporan yang disampaikan itu masuk akal, tidak akal-akalan, ya, dan signifikan dan dapat dipercaya, ya. Berarti apa yang disampaikan di dalam laporan keuangan itu benar-benar real, ya, up to date, sesuai dengan yang sebenarnya. Sekarang kita akan berbicara tentang basic element di dalam level 2. Dari sesi sebelumnya kita sudah membahas karakteristik kualitatif kualitas dasar. Dan tadi kita sudah jelaskan meningkatkan kualitas. Selanjutnya adalah elemen. Elemen terdiri dari aset, liabilities, equity, income, expense. Elemen dalam laporan keuangan mencakup aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan merupakan sumber manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh entitas. Dia merupakan sumber daya, sumber dana yang dikuasai oleh entitas akibat peristiwa masa lalu dan digunakan untuk masa yang akan datang. Sedangkan liability, kewajiban sekarang suatu entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang menyelesaikan perkiraan akan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dari entitas itu. Kewajiban merupakan hutang atau kewajiban yang timbul dari masa lalu dan diselesaikan
dengan mengeluarkan harus keluar sumber daya atau dana untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang bagi entitas. Sedangkan equity, hak sisa atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilities. Berarti adalah hak sisa daripada pemilik entitas setelah dikurangi kewajiban. Berarti adalah bersihnya. Yang keempat, income, peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilities mengakibatkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari penyertaan ekuitas. Income itu merupakan pendapatan dari manfaat sumber dana yang tersedia atau manfaat ekonomi yang diperoleh dalam berbentuk arus masuk dan peningkatan kepada aset dan mengurangi tingkat kewajiban yang mengakibatkan meningkatnya pendapatan dan memberikan kontribusi bagi entitas atau ekuitas yang ada. Expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi berupa arus keluar atau berkurangnya aset yang timbulnya liabilities mengakibatkan penurunan ekuitas selain berkaitan dengan kontribusi kepada peserta ekuitas. Berarti merupakan pengeluaran beban atau biaya yang terjadi yang mengakibatkan penurunan terhadap kewajiban dan berkurangnya aset dan mengakibatkan penurunnya ekuitas dan berkontribusi atau merupakan distribusi kepada peserta ekuitasnya pada ekuitas. Level ketiga adalah konsep pengakuan dan pengukuran dan pengungkapan. Konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengakui, mengukur, melaporkan elemen dan peristiwa keuangan. Ya, berarti konsep ini berbicara bagaimana laporan keuangan itu mengakui pendapatan, misalnya mengakui pendapatan, misalnya mengakui kewajiban dan sebagai alat ukur dan melaporkan peristiwa keuangan. Konsep pengakuan dan pengukuran pengungkapan terdiri dari 3 kriteria: asumsi entitas ekonomi, going concern, unit moneter, periodic accrual. Prinsipnya pengukuran, pengakuan pendapatan, pengakuan beban, kendali pengungkapan. Kendalanya adalah biaya. Ini framework for financial report. Asumsi dasar. Entitas ekonomi berarti perusahaan menjaga aktivitasnya terpisah dari pemilik dan bisnis lain. Berarti entitas ekonomi itu adalah perusahaan itu terpisah antara pengelola dengan si pemiliknya, yang punya dana dengan si pekerjanya. Kedua adalah kelangsungan hidup. Perusahaan itu bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmennya. Perusahaan yang ada itu bercita-cita untuk hidup selama-lamanya, untuk selalu ada dan bukan untuk hanya satu periode, hanya 1 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Unit moneter adalah uang. Ukuran daripada laporan itu adalah uang, bukan berbentuk barang ya, tapi adalah berbentuk nilai ukurnya itu adalah uang. Denominator umumnya adalah uang. Perioditas berarti perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya ke dalam periode-periode waktu. Berarti laporan itu dapat diinformasikan dalam pembagian periode waktu. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa triwulanan, semesteran, tahunan. Accrual basis of accounting. Ini transaksi dicatat dalam periode terjadinya peristiwa. Berarti dalam istilah accrual basis accounting ini adalah semua peristiwa keuangan yang dicatat dalam periode yang sama. Peristiwanya tahun ini ya dicatat tahun ini, peristiwa tahun yang akan datang nanti akan dicatat di tahun yang akan datang. Prinsip pengakuan biaya historis umumnya dianggap sebagai representasi tepat dari jumlah yang dibayar untuk suatu barang tertentu. Ya, menggambarkan
sebagai representasi tepat jumlah yang dibayar itu untuk suatu barang, peristiwa biaya yang telah terjadi. Nilai wajar adalah didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk memindahkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar dan tanggal pengukurannya. Nilai wajar tersebut adalah nilai yang berlaku umum, yang nilai yang wajar terhadap nilai barang yang dijual, nilai barang yang dibayar, atau hutang yang dibayar itu sesuai dengan nilai kepatutannya. IASB telah memberikan pilihan kepada perusahaan untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran aset keuangan, liabilities keuangan. Berarti laporan keuangan itu IASB telah pilihan kepada entitas perusahaan untuk mencatat transaksi itu sesuai dengan nilai sekarangnya di sana, nilai wajarnya, bukan nilai historisnya. Nilai historisnya nilai saat peristiwanya. Prinsip pengukuran. IASB menetapkan hierarki nilai wajar yang memberikan wawasan tentang prioritas teknik penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai wajar. Pertama ada observasi, nanti di input quality price-nya, barulah di observasi input. Contohnya nanti company data asumsinya, ya, tergantung nilai pasar dari barang tersebut. Pengakuan pendapatan. Ketika sebuah perusahaan setuju untuk memberikan layanan atau menjual produk kepada pelanggan, perusahaan tersebut memiliki kewajiban pelaksanaan. Maksudnya di sini ada apabila perusahaan telah setuju untuk memberikan layanan dan jasa atau menjual barang ke seseorang atau kepada pelanggan, perusahaan harus wajib mencatat terhadap transaksi tersebut apabila telah disepakati antara kedua belah. Mengharuskan perusahaan mengakui pendapatan periode akuntansi saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Dia harus mengakui pendapatan apabila kewajibannya telah dilaksanakan atau jasa yang telah diberikan. Dia sudah harus. Kalau yang tadi adalah sifat biaya, apabila dia sudah dibayar, apabila dia sudah dijual, sudah wajib dia dicatat sebagai biaya maupun pendapatan. Maksud di sini adalah mengharuskan perusahaan untuk mengakui pendapatan pada periode akuntansi saat kejadian pelaksanaan. Berarti pengakuan pendapatan itu pada saat peristiwa terjadi, bukan dikerjakan sekarang baru dibukukan nanti atau diakui sebagai pendapatan tahun yang akan datang. Tidak, itu adalah salah. Itu menyesatkan laporan keuangan bagi pengambilan keputusan. Pengakuan beban harus keluar atau penggunaan aset atau timbulnya liabilities selama suatu periode sebagai akibat dari penyerahan atau produksi barang atau pemberian jasa. Jadi pengakuan beban harus keluar, penggunaan aset atau timbul liabilities. Dia timbul kewajiban. Biarkan beban mengikuti pendapatan. Nanti dia akan mengikuti pendapatan. Ada tipe cost, ada product cost, periodic cost, nanti relationship-nya direct atau relationship cost and revenue. Ya, dia matching ya antara pendapatan dan pengeluaran. Dia akan diakui sebagai pendapatan apabila telah terjadi peristiwa pemberian jasa atau penjualan jasa. Dia telah diakui biaya apabila telah dikeluarkan atau telah dinikmati peristiwa tersebut. Pengungkapan penuh memberikan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi penilaian keputusan pengguna informasi. Dia memberikan data yang semuanya up to date, tidak ada penyimpanan data atau manipulasi data. Disediakan melalui laporan keuangan harus diungkapkan, catatan atas laporan keuangan, informasi tambahan. Berarti laporan keuangan itu harus diungkapkan. Baik laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan itu informasi tambahan. Nanti ada manajemen letternya nantinya sekalian. Harus disampaikan dan diungkapkan secara terbuka. Yang ketiga adalah kendala biaya. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya penyediaan informasi dengan manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaannya. Berarti setiap informasi yang diungkapkan itu harus dipertimbangkan biayanya dalam penyampaiannya. Badan pembuat peraturan dan lembaga pemerintah menggunakan analisis biaya manfaat sebelum menyelesaikan kebutuhan informasi. Berarti biasanya entitas itu membuat analisa biaya manfaatnya.
Yang kedua, untuk membenarkan perlunya pengukuran atau pengungkapan tertentu, manfaat yang dirasakan harus melebihi biaya yang dirasakan terkait dengannya. Berarti semua yang dikeluarkan itu, biaya itu memberikan pendapatan yang lebih dari biaya yang dikeluarkan. Inilah hierarki tadi ya, teman-teman. Pengukuran, asumsi, prinsipil, dan konstrannya adalah biaya tadi. Inilah struktur hierarki konseptual framework finansial report. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita tentang kerangka konseptual untuk pelaporan yang terdiri dari dua sesi 1 dan sesi 2. Mudah-mudahan bermanfaat materi ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Thank you for watching.